Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Sukiman Suwirjo. Sebuah kabinet yang hanya bertahan 10 bulan, tapi penuh dengan dinamika politik, program ambisius, dan pelajaran berharga. Diskusi akan dibagi dalam 4 segmen yang dibawakan oleh rekan-rekan saya, mulai dari latar belakang, terbentuknya kabinet, program kerjanya, tantangan yang dihadapi, hingga alasan kejatuhannya, dan pelajaran penting yang bisa kita petik. Yuk, langsung aja kita mulai segmen pertamanya. Langsung saja, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, dan selamat menonton. Halo semuanya, di sini saya akan membahas Kabinet Sukiman Suwirjo. Kabinet kedua di era demokrasi parlementer. Kabinet ini dilantik pada 27 April 1951, menggantikan Kabinet Natsir yang bubar. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjojo dari Partai Masyumi dan didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Suwirjo dari PNI. Kabinet ini adalah hasil koalisi Masyumi dan PNI, meski tanpa kubu Natsir. Ada lebih dari 20 menteri di dalamnya, dari berbagai macam partai dan non-partai. Beberapa tokoh pentingnya seperti Ahmad Subarjo, Juanda, Kiai Haji Wahid Hasyim, Johannes Leimena, dan Muhammad Yamin. Penjelasan yang informatif sekali dari Mas Bintang ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, membahas 7 program utama Kabinet Sukiman Suwirjo yang walau singkat ternyata sangat ambisius. Silakan kepada pembicara kedua, yaitu saya sendiri. Oke, sekarang saya akan melanjutkan tentang 7 program utama Kabinet Sukiman Suwirjo. Meski hanya menjabat selama 10 bulan, Kabinet Sukiman punya 7 program kerja utama yang ambisius, yaitu menegakkan negara hukum dengan membenahi alat kekuasaan negara seperti polisi dan tentara. Terus meningkatkan kemakmuran rakyat, memperbaiki ekonomi dan reformasi agraria, memberdayakan pejuang kemerdekaan dalam pembangunan nasional, mempersiapkan pemilu dan mempercepat otonomi daerah, awal dari desentralisasi, melindungi hak buruh, termasuk upah minimum dan legalitas serikat buruh, menegakkan politik luar negeri bebas aktif, termasuk meninjau hasil KMB dengan Belanda, memperjuangkan kembalinya Irian Barat dengan bagian dari wilayah NKRI. Semua program ini bertujuan membangun Indonesia yang benar-benar merdeka secara hukum, ekonomi, dan wilayah. Terima kasih. Wah, gimana? Menarik banget kan? Banyak program yang sebenarnya punya visi kuat untuk membangun Indonesia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam politik, pelaksanaan tidak selalu semulus rencana. Mari kita dengarkan tantangan dan masalah yang dihadapi kabinet ini yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Sayangnya, pelaksanaan program-program ini tidak berjalan mulus. Ada beberapa masalah besar yang mengguncang kabinet ini, diantaranya kontroversi perjanjian MSA. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menandatangani kesepakatan bantuan dengan Amerika Serikat. Akibatnya, politik bebas aktif Indonesia dipertanyakan karena dinilai condong ke blok barat, krisis moral dan korupsi. Banyak pejabat mulai menikmati gaya hidup mewah, sementara rakyat masih sulit. Irian Barat tak kunjung kembali. Program penting ini gagal direalisasikan, membuat rakyat kecewa. Hubungan yang buruk dengan militer, pemberontakan di beberapa daerah ditangani lambat, dan ini membuat kepercayaan militer menurun terhadap kabinet. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Ubay. Kita bisa melihat bahwa politik luar negeri, krisis moral, hingga hubungan dengan militer menjadi batu sandungan serius. Kini kita sampai pada bagian akhir. Bagaimana kabinet ini akhirnya jatuh? Dan pelajaran apa sih yang dapat kita ambil? Silahkan kepada pembicara keempat. Kejatuhan kabinet dan pelajaran pentingnya.
Akibat berbagai tekanan pada tanggal 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman resmi mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno. Kesimpulannya, kabinet ini jatuh bukan karena satu masalah saja, tapi karena kombinasi diplomasi yang kontroversial, janji yang tak ditepati, krisis moral di kalangan penjabat, ketegangan internal, dan melemahnya kepercayaan militer meskipun hanya bertahan 10 bulan. Kabinet Sukiman Suwirjo memberikan banyak pelajaran penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Dari kabinet ini, kita belajar stabilitas politik, kepercayaan rakyat, dan arah diplomasi harus dijaga agar pemerintahan bisa bertahan dan berhasil. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua pembicara atas penyampaian yang luar biasa. Dari perjalanan Kabinet Sukiman Suwirjo, kita belajar bahwa yang pertama, politik itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal kepercayaan. Yang kedua, diplomasi itu harus cermat agar arah politik tetap konsisten. Yang ketiga, stabilitas internal pemerintahan sangat krusial untuk keberhasilan program. Semoga pembahasan kita hari ini menambah wawasan kalian semua ya, dan mengingatkan kita bahwa sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipelajari. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.